jenderal itu tertawa bersuka cita di rumah? Sangat boleh, karena di rumah. Tapi di luar rumah, maka istri dan anak-anaknya harus pakai sistem militer. Dikuduskanlah namamu. Tapi agama kebalik. Waktu ibadah kelihatan kayak malaikat. Keluar ibadah nyuri, mabuk, ngebom, bunuh orang dan semuanya. Kira-kira ya atau tidak? Nah, kita termasuk yang mana? Ayo jawab, kita masuk yang mana? Maka itu kalau pulang ke rumah ributlah, papa tidak marah. Dengan sorak-sorai, sukacita, dan wah semuanya ayo. Tapi kalau di luar harus dikuduskan nama Bapa. Tapi kita kebalik. Di gereja alim ulama kayak malaikat. Begitu luar, babi kau, anjing kau, wah. Pada gereja mulutnya, aduh, memuji Tuhan. Kayaknya, saudara lihat, kenapa kita bisa seperti ini? Karena konsep agama itu ada di otak kita. Yahweh ingin dikuduskan namanya. Waktu kita di luar, kita harus begitu. Karena apa? Dia mau kita ketemu sebagai papa dan kita anak. Ini yang menyenangkan hatinya. Maka itu penilaian surga terhadap kekesenangan kita bukan waktu ibadah, tapi waktu di luar. Dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana kita berkelakuan di luar sana. Nah, ini yang Papa rindukan atas kehidupan kita, supaya dunia itu memuliakan Tuhan. Ayat terakhir, tadi kan saya bilang bagian terakhir, ini ayat yang terakhir. Oke, Papa rindu supaya dia dikenal oleh semua orang di dunia ini lewat kehidupan kita, supaya semua orang tahu. Kita buka Galatia pasal 2. Sebentar, saya akan baca ayat yang ke-10. Apa yang kita perlu urus di luar sana? Hanya kami. Nah, ini kata penting. Lama saya meneliti kata hanya. Karena apa? Kata pertama dalam sebuah kalimat, kalau itu kata hanya, itu sulit untuk dicerna. Hanya berarti ini yang terakhir, kalau boleh pakai kata itu, atau ya ini yang dikerjakan, bukan yang lain lagi. Betul nggak? Kata hanya. Nah, yang mengherankan begini, sesibuk-sibuknya Paulus dalam mengurus banyak orang tentang gereja, tentang pelayanan, maka dia mengatakan hanya, artinya jangan lupa yang satu ini. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Dalam nama Yesus, gereja jangan sibuk ngurus ibadah dan pelayanan, lalu orang-orang miskin di sekitar kita abaikan. Jangan. Suatu hari, kira-kira tanggal 14 April, 2:30, SMS saya bunyi. Kebetulan saya belum tidur. Dia cuma tanya, apakah betul ini HP Bapak Pendeta Daniel Alexander? Saya langsung telepon. Ternyata dia di Surabaya, jadi sana 12:30. Dia kaget saya telepon, karena dia cuma mau tanya. Ringkas cerita, sekarang keluarga ini ada di Jayapura. Saya bawa pindah ke Jayapura. Kami punya rumah di Dok 5. Terus saya tanya, saudara siapa? Dia cerita, dia sudah menikah, ya, istrinya Kristen, tapi dia belum. Nah, kok bisa tahu nomor saya dari siapa? Tetangga saya. Tetangga di mana? Kos. Jadi mereka itu numpang di rumah petak di salah satu daerah di Surabaya. Nah, siapa tetangga itu? Dia sebut satu nama, saya itu nggak kenal. Oke, saya nggak urusan itu. Saudara, saya bimbing dari April. Saya bimbing. Saya baru ketemu dia tanggal 27 Juni
Itu di Karangpandan, Solo. Karena saya ada acara di Solo, maka saya sudah datang ke Solo. Mereka datang berdua suami istri, baru ketemu itu. Nggak lama kemudian dia minta dibaptis. Terus mereka berkata, boleh nggak kami bergabung dengan Bapak di Papua? Boleh, kenapa tidak? Lalu pada akhir Agustus awal Agustus yang lalu, saya bawa mereka ke Jayapura. Jadi tim kami di Jayapura sekarang. Nah, setelah saya usut, ternyata dia menyebutkan nama itu nama resmi, tapi saya tahu orang itu namanya Supo. Nah, itu nama panggilan. Oh, saya tahu kalau orang itu. Jadi Supo ini kenal saya. Dia datang ke Surabaya hanya untuk 3 bulan ngurus kerjaan. Nah, dia tetangganya ini tiap hari itu ribut, nangis, sampai gak bisa makan. Nah, terus Supo ini bilang, coba kamu hubungi pendeta ini, mungkin dia bisa menolong. Nah, saudara saya ini kalau ketemu orang susah, karena firman ini saya akan urus mereka. Tidak mungkin tidak. Maka itu, ayo kita hidup sungguh-sungguh dengan Bapa di surga. Hanya, kata ini penting, kami harus mengingat di luar gereja masih banyak orang-orang seperti ini. Katakan apa? 24 Juni itu saya di Nabire, yang 27 itu saya ke mana Karangpandan. Karena 25 saya dapat di Surabaya. Dari Bandara Juanda Surabaya saya menuju ke rumah, saya naik taksi, terus saya bilang, Pak, kalau ketemu Alfamart atau Indomaret saya berhenti dulu ya, sabun mandi saya habis. Yang gimana Pak? Supaya tanya, terserah yang ke arah rumah saya aja. Akhirnya dari jauh, Pak itu ada, boleh belok. Begitu dia belok, saudara saya masuk ke toko. Saya ketemu orang namanya Pak Ferry. Saya kenal dia. Ya ini dia manggil saya Koden. Saya cari Koden itu lama. Terus saya punya, lah kamu cari Surabaya yang saya tinggal di Nabire. Cari ini di Nabire dong. Jangan di Surabaya, saya bilang begitu. Kenapa? Mau anak enggak? Oh mau. Anaknya siapa? Saya tanya, kamu nemu di mana? Saya nemu di jalan 4 hari yang lalu. Anak itu di mana? Ada di rumah. Saya langsung tergerak. Oke. Saya naik taksi, saya ajak dia juga, karena dia jalan kaki dari rumahnya. Taksi saya putar dulu. Ketemu anak ini, saudara. Malam itu saya ajak pulang ke rumah. Sekarang anak itu sudah di Nabire. Ternyata dia dari panti asuhan melarikan diri. Nah, 2 bulan dia menggelandang di jalan, nggak punya rumah. Saya tanya, panti asuhan mana? Loh, Mami Esther, saya bilang. Iya, saya langsung telepon kepada pengasuh asrama itu. Saya bilang, Esther, anakmu ada di sini 1. Lu yang mana? Saya sebut namanya. Terus dia bilang, kok dia nemu di mana anak itu? Dia lari 2 bulan yang lalu karena mencuri di sini. Oke, yang penting dia sudah aman dengan saya sekarang. Nah, coba ceritakan bagaimana. Ternyata dia kelas 1 SMP, baru naik ke kelas 2. Saya minta data semua, saya langsung pindahkan ke Nabire. Saya langsung bawa. Nah, saya tanya dia, orang tuamu mana? Papa meninggal, mama saya hilang. Dia bilang gitu. Hilang kemana? Mereka cerita, besok saya telusuri ketemu keluarganya. Kakak dari mamanya saya ketemu. Saya cerita, betul kamu punya kemenakan ini. Oh iya, betul. Adikmu itu mamanya dia, betul. Apa betul dia hilang? Iya. Kami tuh nggak tahu ada di mana sekarang dia. Nah, jadi saya bilang, jadi kemenakanmu ada dengan kami. Kalau perlu apa-apa, kontakkan. Langsung Juli dia masuk kelas 2 SMP di sekolah kami. Saudara, masih banyak orang yang susah di sekitar kita. Tanggal 29 Agustus saya dapat telepon dari Palembang. Saya kenal ibu gembala ini berapa tahun yang lalu. Dia telepon saya begini. Dia manggil saya Koden. Koden mau anak tidak? Saya bilang mau. Saudara, 31 Agustus saya ke Papua. Saya nggak pernah ketemu, saya nggak mau tanya panjang lebar siapa anak itu. Tapi gembala ini memberitahu siapa anak ini. Jadi saya ketemu dia pertama kali ada di bandara di Jakarta. Langsung saya bawa ke sini. Di sekitar kita masih banyak orang yang miskin, yang perlu kasih Tuhan. Maka itu gereja kita harus melihat itu. Santun.